Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak dan nggak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah sangat banyak. Dan pertanyaan, apakah kita sudah menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu diri, dan hamba yang senantiasa beristighfar karena dia tahu kelalaian dirinya. Dan apakah ilmu kita benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana peran sholat dalam pendidikan anak, dan itu yang diketekankan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun juga yang dilanjutkan oleh para ulama. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan riwayat tentang masalah ini di penghujung bab ini. Di penghujung bab ini. Beliau membawakan hadis, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak kalian untuk salat saat mereka usia 7 tahun. Dan juga hadis, "Allimus sabiyyas salata di sab'i sinin." Ajarkan anak itu sholat di usia 7 tahun. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan apa keterangan para ulama pada pertemuan yang lalu. Ulama menekankan sekali lagi dan kembali lagi dan tidak bosan-bosannya bahwa menegakkan sholat adalah asas dalam kehidupan seseorang, adalah pondasi yang dengannya seseorang hamba itu mendekat kepada Allah. Maka ini adalah hal yang harus ditekankan oleh setiap pendidik, dan berusaha memuliakan dan memberikan perhatian yang maksimal. Makanya salah satu poin penting kata para ulama, la yanbaghi an yaqifa inda mujarradi ta'kidil ityani biha wa fi'liha bal i'tina bi adaiha wa iqamatiha 'ala al-wajhi al-akmal wa itqaniha wa ihsaniha. Kata para ulama, tidak pantas jika fokus kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik hanya fokus sebatas sholat itu dikerjakan secara zahir. Sholat itu dilakukan secara gerakan dan ucapan, sebagaimana yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Sebatas nanya anak, "Kamu udah sholat?" "Udah, Pak." Gitu. "Tadi sholat di mana?" "Di sekolah." Gitu. "Tadi sholat apa enggak?" "Sholat." "Di mana?" "Ya kan ada musola di sana." "Oke." Udah selesai. Itu sebatas itu tuh belum cukup kata para ulama.
Yang cukup gimana, Pak Ustaz? Kita tuh harus perhatikan apakah anak kita sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW apa enggak, bacaannya, gerakannya, tumak ninahnya, lalu bagaimana amalan hatinya ketika dia sholat, ikhlas atau karena takut sama kita gitu. Ini anak dia sholatnya udah ikhlas atau karena saya ya, apakah dia sholat karena takut kepada Allah atau takut sama orang tuanya? Apakah anak ini sholat karena ingin mendekat kepada Allah atau karena ada maunya sama kita? Dia ingin mendapatkan izin kita, ada kegiatan sekolah, ya udah baik banget itu, sholat lah, inilah segala macam. Tapi bukan karena Allah, bukan ingin mendekat kepada Allah, tapi karena ingin sesuatu dari kita, dan itu juga hal duniawi. Nah, itu harus diperhatikan oleh kita. Makanya kan pembahasan di kajian sebelumnya kan, bahwa sholat itu hubungannya bukan hanya sebatas ini sebuah bab ibadah dalam ilmu fikih, tapi sholat ini hubungannya dengan jalan hidup seseorang, jalan hidup, hadirin. Istiqomati suluk gitu. Ini tentang karakter, ini tentang sikap, ini tentang attitude, ini tentang hubungan seseorang dengan Allah lalu dengan manusia, ini tentang bagaimana mengontrol diri dan seterusnya. Maka perhatian kita harus ekstra dalam masalah ini. Dan gak cukup hanya cuma nanya udah sholat atau belum, tapi pertanyaan berikutnya, sudah benar atau belum? Sudah tumak ninah atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Sudah mengerti bacaannya atau belum? Sudah sadar atau belum? Sadar nggak dia bahwa sholat ini untuk kebutuhan dia? Bahwa Nabi SAW itu bersabda, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal, marilah kita rehat sejenak, kita segarkan jiwa kita dengan mengerjakan sholat, Ini hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama, hadirin. Dan kalau ini berhasil, maka kita sekali lagi dengan taufik Allah berhasil membangun jalan kehidupan, jalan hidup. Jadi bukan hanya ngecek udah sholat atau belum ya, bukan hanya cek hafal bacaannya apa enggak, tapi dia ngerti nggak yang dibaca, terus bagaimana implementasi yang dia baca itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Terus kita harus berada di level itu, hadirin. Bertahap. Makanya kan Nabi SAW kasih waktu dari usia 7 sampai 10. Sebagaimana dalam hadis. Karena ini butuh perjuangan secara umum. Makanya seringkali ada banyak orang tua ngelus dada dengan sikap anak-anaknya tuh. Saat remaja, saat sudah akil balik, saat dewasa, buat masalah di sinilah, buat masalah di situlah, bandel lah, nggak mau diatur lah, nyusahin orang tua, nggak mau bantu orang tua, nggak mau ngurus,
punya dunia sendiri. Tapi ketika dievaluasi dan ditarik garis ke belakang, iya ya, salah satu faktor besarnya adalah karena orang tua nggak pernah mendidik anaknya mengerjakan sholat dan menegakkan sholat. Kalaupun ada perhatian tentang sholat, ya cuma perintah udah kerjain atau belum, atau pertanyaan udah atau belum, itu pun nggak ditelusuri gitu. Sehingga seringkali anak tuh bohong dalam masalah ini. Dia belum sholat tapi dia bilang udah sholat. Dia nggak sholat maghrib, dia bilang aku sholat maghrib kok, aku sholat asar kok mah, padahal dia nggak sholat. Dan sebenarnya bisa disingkap dengan mudah kalau kita mau punya perhatian aja, mau menyusun puzzle-nya aja. Tapi seringkali udah kita nanya tuh formalitas, udah sholat, udah. Padahal secara hitung-hitungan waktu dia mau sholat di mana? Kok dia bisa bilang udah sholat? Tapi sikap acuh nggak acuh orang tua seringkali yang membuat anak punya kesempatan dan punya window, punya jendela untuk berbohong, dan akhirnya yang rugi ke depan ya si anak sama orang tuanya juga gitu. Yang sengsara nanti anaknya sama orang tuanya juga, karena jalan hidupnya nggak terbangun. Begitu jalan hidupnya nggak terbangun, ya nggak jelas tuh hidup gitu lah. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk membangun jalan hidup anak kita, dan fokus kita zahiran wa batinah, secara zahir dan batin. Aku juga belum ngerti tuh Pak Ustadz. Ya makanya kita harus belajar, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Ya kalau kita punya, kalau kita ingin menjadi ayah atau ibu yang baik, ya kita harus ngerti dulu. Kita harus punya amalan hati yang baik dulu. Kita harus ngerti jalan hidup kita dulu. Kadang kita sendiri nggak ngerti jalan hidup kita. Tahu aku juga bingung mau kemana. Nah, gimana kita itu? Jadi coba mulai dari diri kita lah, diri. Jaga salat kita. Perbaiki kualitasnya. Baru setelah itu berikan hal ini ke anak-anak, tanamkan, maka dengan pertolongan Allah kita akan memanen hasilnya yang indah itu di dunia maupun di akhirat. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.